Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Platform kecerdasan buatan milik Elon Musk, Grok Imagine, hadir sebagai alternatif fitur baru bagi pengguna dalam membuat video kreatif berbasis AI. Di mana kemunculan aplikasi tersebut sekaligus menandai kemampuan baru dalam pembuatan video singkat hanya dengan ketikan seperti saat pengiriman data. Para pengguna yang gemar membuat video kreatif berbasis kecerdasan buatan kini dapat menggunakan Grok Image sebagai alternatif fitur baru, di mana platform artificial intelligence dari Say milik Elon Musk ini dapat mendukung fitur teks ke video sehingga menandai kemampuan baru yang menghadirkan fitur pembuatan video singkat hanya dengan ketikan seperti saat mengirim data. Dilansir oleh Digital Trend, fitur baru Grok Image saat ini sudah diluncurkan secara bertahap di web, aplikasi Android dan iOS. Nantinya pembuatan Grok Image versi terbaru memungkinkan pengguna dapat mengetik perintah yang akan menghasilkan video pendek berisi visual, gerakan, serta suara, termasuk memilih mode gambar dan video langsung dari kolom input yang sama, sehingga lebih praktis untuk beralih. Selain itu, kehadiran fitur Grok Image telah memasuki pasar persaingan yang ketat dengan model AI seperti Sora 2 dan Google Flow, yang sebelumnya menawarkan pembuatan video bergaya sinematik dengan beberapa fitur tambahan. Bahkan saat diuji, fitur tersebut mampu menghasilkan video berdurasi hingga 10 detik berdasarkan prompt yang diberikan. Adapun fitur ini juga cocok untuk menghasilkan klip media sosial yang kreatif, seperti meme atau promo singkat dikarenakan memiliki keunggulan yang memudahkan pengguna untuk melakukan seluruh proses pembuatan video terintegrasi dalam satu aplikasi chatbot, baik dari perangkat maupun web, sehingga memudahkan kreator pemula yang ingin bereksperimen dengan ide visual. Berbagi sumber untuk ID Action. Pemirsa, sejumlah perusahaan Jepang mulai menggunakan teknologi dengan menggabungkan citra satelit dan kecerdasan buatan. Langkah ini dilakukan untuk menemukan rumah-rumah terbengkalai yang dapat dijual kembali dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah perusahaan di Jepang mulai menggunakan teknologi dengan menggabungkan citra satelit dengan kecerdasan buatan. Langkah ini dilakukan untuk menemukan rumah-rumah terbengkalai yang dapat dijual kembali dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya ialah perusahaan rintisan Ware Inc. yang menggunakan AI terlatih dengan puluhan ribu foto untuk mengidentifikasi atap-atap yang lapuk dimakan usia. Berdasarkan karakteristik tertentu seperti karat dan warna, yang kemungkinan ditelantarkan dan akan ditandai pada citra satelit. Berdasarkan data pemerintah, jumlah rumah terbengkalai di Jepang terus menunjukkan peningkatan, setelah terdapat sekitar 9 juta rumah terlantar sejak tahun 2023. Oleh karena itu, layanan teknologi tersebut dapat diwujudkan berkat teknologi AI yang dikembangkan oleh entitas, serta berafiliasi dengan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang untuk menganalisis kawah di bulan. Adapun teknologi tersebut juga dapat membantu menemukan lahan yang bisa digunakan sebagai tempat parkir atau lokasi pemasangan panel surya, di mana Ware Inc. yang berbasis di Tokyo telah mendapatkan sekitar 50 klien sejak meluncurkan layanan tersebut pada tahun 2024 lalu. Berbagi sumber untuk ID Action. Pabrikan otomotif Tiongkok BYD bersiap meluncurkan inovasi baru pengisian daya bagi kendaraan listrik, di mana manajemen tengah mengembangkan sistem pengisian daya super cepat atau flash charging di seluruh Eropa yang akan dimulai dari Inggris. Kecemasan akan pengisian daya masih menjadi tembok penghalang terbesar bagi banyak konsumen untuk beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik. Namun demikian, raksasa EV asal Tiongkok BYD justru kini bersiap untuk melunturkan tembok tersebut dengan inovasi terbarunya, di mana BYD tengah merekrut tim ahli untuk memimpin pengembangan dan penerapan sistem pengisian daya super cepat flash charging di seluruh Eropa yang akan dimulai dari Inggris. Dilansir Insight EVS, teknologi flash charging ini diklaim mampu mencapai kecepatan hingga 1000 kW atau setara dengan 1 MW, di mana angka ini dinilai sangat fantastis atau bahkan 2 kali lipat lebih cepat dari supercharge tercepat yang telah tersedia di wilayah Amerika Serikat. Sementara kehadiran teknologi revolusioner ini tidak hanya sekedar peningkatan kecil, melainkan juga lompatan kuantum yang secara fundamental mengubah pengalaman kepemilikan mobil listrik. Nantinya sistem megawatt charging akan menjadi bagian dari platform andalan baru BYD, Super E-Platform yang dirancang dengan arsitektur tenaga tinggi 1000 volt. Adapun jika teknologi ini berhasil diterapkan secara massal di Inggris atau bahkan di seluruh Eropa, maka BYD tidak hanya akan mengguli jaringan pengisian daya rival seperti Tesla Supercharge, namun juga menghilangkan salah satu alasan utama konsumen yang masih ragu membeli EV, sehingga menjadi langkah strategis perusahaan untuk mendominasi pasar infrastruktur EV global.
sebagai sumber untuk iDiaction. PT Telkom Indonesia Tbk mempercepat transformasi bisnis dengan merampingkan portofolio usaha dan mendivestasi anak pengusahaan yang tidak selaras dengan inti bisnisnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Telkom 2030 untuk memperkuat efisiensi, profitabilitas, dan nilai perusahaan. PT Telkom Indonesia Tbk mempercepat transformasi bisnis dengan merampingkan portofolio usaha dan mendivestasi anak perusahaan yang tidak selaras dengan inti bisnisnya. Manajemen menyebut targetnya adalah memangkas jumlah entitas dari sekitar 60 menjadi hanya 20 anak usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk fokus pada bisnis operasional dan layanan yang memiliki dampak langsung terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan. Selain divestasi, Telkom juga menyiapkan opsi merger untuk 9 anak usaha yang memiliki bisnis tumpang tindih. Beberapa unit juga berpotensi dilikuidasi setelah dilakukan asesmen menyeluruh terhadap efektivitas dan kontribusinya. Perseroan menilai penyederhanaan struktur bisnis akan membuat proses kerja lebih efisien dan mempercepat transformasi menuju model perusahaan berbasis infrastruktur dan layanan digital. Adapun Telkom kini memprioritaskan penyelesaian spin-off aset wholesale fiber connectivity ke Infranexia yang ditargetkan tuntas pada paruh pertama 2026. Seluruh portofolio bisnis wholesale fiber telah dialihkan ke entitas tersebut yang 99,99% sahamnya dimiliki Telkom. Setelah spin-off selesai, Telkom akan menentukan langkah strategis berikutnya termasuk opsi IPO untuk menggandeng mitra strategis untuk mengembangkan Infranexia sebagai pilar bisnis masa depan. Berbagai sumber, iDiaction. Pemirsa, perusahaan air minum Jaya atau PAM Jaya melakukan media visit ke iDiaction. Visit media yang dilakukan PAM Jaya ini merupakan langkah awal dalam rencana penjajakan PAM Jaya melakukan IPO di pasar modal. Perusahaan air minum Jaya atau PAM Jaya melakukan media visit ke iDiaction. Kedatangan Direktur Utama perusahaan penyedia layanan air minum di DKI Jakarta ini diterima langsung Chief Operating Officer iDiaction Mas Hirom bersama tim. Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasruddin mengatakan kedatangannya beserta tim ke iDiaction ini merupakan langkah awal dalam rencana penjajakan PAM Jaya melakukan IPO. Arif menargetkan IPO PAM Jaya di Bursa Efek Indonesia dapat realisasi pada tahun 2027. Saat ini PAM Jaya akan terlebih dahulu melakukan perubahan badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda. Ya, saat ini sebenarnya kita masih melakukan penjajakan aja dulu ya. Jadi kami juga baru dalam proses perubahan badan hukum kami dari Perumda menjadi Perseroda gitu ya. Dan rasanya ini masih butuh waktu. Jadi kita ingin juga menyampaikan bahwasanya ke masyarakat bahwasanya untuk menjadi perusahaan yang terbuka, transparan, akuntabel itu juga perlu prosesnya gitu ya. Dan sejauh ini langkahnya kita masih seperti itu dulu. Arif menegaskan rencana melakukan IPO bukanlah keputusan yang didorong oleh faktor tertentu, melainkan murni karena kebutuhan investasi jangka panjang. Pasalnya investasi dalam penyedia air bersih sangat besar sehingga diperlukan skema pendanaan yang tidak hanya berasal dari APBD DKI Jakarta saja. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan iDiaction.